Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sungguh kita bersyukur untuk anugerah dan penyertaan Tuhan yang boleh terus kita rasakan sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak setiap kita boleh mengambil waktu di hadapan Tuhan dan berdoa bersama. Bapa yang begitu baik dalam kehidupan kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami tetap boleh merasakan bagaimana Tuhan menyertai kehidupan kami dan terus boleh mengasihi setiap kami. Dalam kondisi kehidupan di dunia yang tidak bisa kami duga, tapi kami bisa tetap memegang satu hal, bahwasannya ada satu pribadi yang selalu mempedulikan kehidupan setiap kami, yaitu Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tolonglah setiap kami untuk bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan, dan kami boleh mendapati iman kami semakin bertumbuh dan mengenal Engkau Tuhan saja dengan lebih baik dan lebih dalam lagi. Inilah doa kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh berbicara secara pribadi kepada setiap kami. Dan kami memohon Allah Roh Kudus yang boleh bekerja dalam diri setiap kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan 2 Samuel pasal yang ke-16 ayat 15 hingga 17 ayat yang ke-14. Dalam ayat yang ke-20 berkatalah Absalom kepada Ahitofel, "Berilah nasihat, apa yang harus kita perbuat?" Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, "Hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya." Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas sotoh, lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Pada waktu itu, nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel, baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Lalu dalam pasal 17, berkatalah Ahitofel kepada Absalom, "Izinkanlah aku memilih 12.000 orang, maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. Aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan lemah semangatnya, dan mengejutkan dia. Seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri, maka aku akan menewaskan raja sendiri. Demikianlah, aku akan membawa pulang seluruh rakyat itu kepadamu, seperti seorang mempelai perempuan kembali kepada suaminya. Jadi, jika engkau mencari nyawa satu orang saja, sedang seluruh rakyat tetap selamat." Perkataan ini disetujui oleh Absalom dan oleh semua tua-tua Israel. Tetapi berkatalah Absalom, "Panggillah juga Husai, orang Arki itu, supaya kita mendengar apa yang dikatakannya." Ketika Husai datang kepada Absalom, berkatalah Absalom kepadanya demikian, "Beginilah perkataan yang dikatakan Ahitofel. Apakah kita turut nasihatnya? Dan jika tidak, katakanlah." Lalu berkatalah Husai kepada Absalom, "Nasihat yang diberikan Ahitofel kali ini tidak baik." Kata Husai pula, "Engkau tahu bahwa ayahmu dan orang-orangnya adalah pahlawan, dan bahwa mereka sakit hati seperti beruang yang kehilangan anak di padang. Lagi pula ayahmu adalah seorang prajurit sejati. Ia tidak akan membiarkan rakyat tidur. Tentulah ia sekarang bersembunyi dalam salah satu lubang atau di salah satu tempat. Apabila pada penyerangan pertama beberapa orang tewas dan ada orang yang mendengar hal itu, maka orang akan berkata, rakyat telah mengikut Absalom sudah menderita kekalahan. Maka seorang gagah perkasa sekalipun yang hatinya seperti hati singa akan tawar hati sama sekali. Sebab seluruh Israel tahu bahwa ayahmu itu seorang pahlawan, dan orang-orang yang bersama dia adalah orang gagah perkasa. Sebab itu ku nasihatkan seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba berkumpul kepadamu seperti pasir di tepi laut banyaknya, dan engkau sendiri juga harus turut bertempur. Apabila kita mendatangi dia di salah satu tempat di mana dia terdapat, maka kita akan menyergapnya seperti embun jatuh ke bumi, sehingga tidak ada yang lolos, baik dia maupun orang-orang yang menyertainya. Dan jika ia mengundurkan diri ke suatu kota, maka seluruh Israel akan mengikat kota itu dengan tali, dan kita akan menyeretnya sampai ke sungai,
hingga batu kecil pun tidak terdapat lagi di sana. Lalu berkatalah Absalom kepada orang Israel, "Nasihat Husai orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom." Bapak Ibu Saudara sekalian, tahukah dengan satu singkatan yaitu One Team Press? One Team Press. One Team Press adalah sebuah singkatan dari Dewan Pertimbangan Presiden. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kepemimpinan Presiden Jokowi yang memerintah Indonesia juga memiliki Dewan Pertimbangan yang akan memberikan nasihat-nasihat kepada Presiden. Tugas yang diemban begitu berat Bapak Ibu Saudara, karena harus memberikan nasihat dan pertimbangan yang pastinya baik demi kemajuan dari bangsa Indonesia ini sendiri. Karena itu tugas Presiden kala memutuskan itu harus dengan matang-matang. Ketika tahu ada satu permasalahan, dia bukan hanya memikirkannya sendiri, dia pun butuh nasihat pertimbangan orang-orang lain, dan nanti dia akan memikirkannya dan dia nanti akan memutuskannya. Dalam kehidupan kerajaan di Israel, kita tahu bersama ada seorang penasehat yang terkenal dengan pertimbangannya yang hebat dan cemerlang, yaitu Ahitofel. Kala Daud menjadi raja kala tersebut, Ahitofel adalah penasehat daripada Daud. Tetapi Ahitofel juga ternyata adalah kakek daripada Batsheba. Ketika Absalom akhirnya mengkudeta posisi daripada Daud, Ahitofel pun akhirnya berkesekongkol dengan Absalom untuk membuat Daud mundur daripada tahtanya sebagai raja. Kala tersebut Daud pun bersedih hati. Ya, Daud mengakui bagaimana Ahitofel memiliki nasihat-nasihat yang hebat, yang pastinya membawa kebaikan waktu dia menjadi seorang raja. Tetapi ketika Ahitofel memutuskan dia bersekongkol, bersekutu dengan Absalom, bagaimana Daud punya perasaan? Pasti dia bersedih Bapak Ibu Saudara. Dia risau, bagaimana bisa seorang Ahitofel yang dipercaya oleh Daud, yang sudah beberapa tahun lamanya mengikut Daud, ternyata dia berlaku tidak setia dan membelot. Ketika Absalom bertemu dengan Ahitofel, Ahitofel pun memberikan dua nasihat bagi Absalom. Seperti kisah yang sudah kita baca, nasihat yang pertama yang diberikan oleh Ahitofel kepada Absalom adalah supaya Absalom pergi meniduri gundik daripada Daud. Hal ini dilakukan sebagai sebuah klaim kedudukan kekuasaan raja. Menurut kebiasaan timur kala itu Bapak Ibu Saudara sekalian, istri dan gundik dari raja yang terdahulu akan menjadi milik penerus daripada kerajaan yang seterusnya. Karena itu langkah ini dinasehatkan oleh Ahitofel dengan maksud memberikan satu sikap yang tidak hormat kepada Daud, dan juga sebagai sebuah upaya untuk memperkuat perebutan kekuasaan Raja Daud. Dan kita tahu Absalom pun melakukan hal tersebut. Lalu nasihat yang kedua yang diberikan oleh Ahitofel kepada Absalom adalah dia ingin membunuh Daud dengan cara berperang. 12.000 pasukan diminta oleh Ahitofel kepada Absalom supaya dikumpulkan dan malam itu juga untuk bisa menyerang Daud dan juga para pengawalnya. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Absalom mendengarkan nasihat Ahitofel ini, dia ternyata melihat hal ini sudah cukup baik kok sebenarnya. Tetapi Absalom ingin mendengarkan nasihat yang diberikan juga oleh Husai. Dalam 2 Samuel 15 ayat yang ke-31 dan yang seterusnya, kita bisa melihat Husai adalah seorang yang dikirim oleh Allah sebagai seorang yang akan menyelamatkan Daud dari kejaran dari Absalom ini. Mari kita menyimak bagaimana Husai memberikan nasihat ketika dia mendengarkan Ahitofel sudah memberikan nasihat. Ahitofel sangat tahu kesempatan dan kelengahan daripada Daud. Karena itu ia tidak ingin memberi ruang ataupun celah bagi Daud untuk beristirahat ataupun memikirkan strategi. Apalagi sebenarnya dia mengetahui dengan benar Daud itu tidak dalam keadaan yang siap untuk berperang.
Bahkan jika dilihat dari segi psikologis pun, sebenarnya mental daripada Daud ini sudah sangat ciut. Bagaimana tidak? Orang yang dikasihi, orang yang dipercayai ada di posisi Absalom. Dia juga mungkin tidak pergi dengan banyak prajurit dan tentara. Kekuatannya pun minim sekali. Karena itu pastilah Daud punya mental yang sudah sangat down dan dia sudah sangat bingung harus melakukan apa lagi. Kalau dia diserang, pastilah dia kalah dan menyerah. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, menariknya Absalom tidak puas ataupun tidak langsung melakukan nasihat yang Ahitofel sudah katakan. Dia memanggil Husai menanyakan, bagaimana dengan nasihat Ahitofel ini? Coba katakan pendapatmu. Husai yang melihat hal tersebut dan Husai yang menjadi satu pribadi yang dikirim oleh Allah, yang berpura-pura bersekongkol dan sepakat dengan Absalom. Dia berkata, tidak. Nasihat ini kurang baik, Raja. Bagaimana bisa? Daud ini adalah seorang yang gagah perkasa. Dia ini hebat. Pasti dia tahu kalau orang-orang engkau datang, lalu lapisan pertama ternyata orang-orangmu kalah, lapisan yang selanjutnya daripada orang-orang Absalom, orang-orangmu ini bisa berkata, wah, komplotan daripada Raja Absalom telah kalah. Maka akan ciut pula lah hati Absalom. Bapak Saudara, Husai berkata demikian, membalikan keadaan yang ada. Ia berkata bahwa Daud sudah siap untuk berperang dan siap jika ada serangan mendadak datang kepadanya. Jangankan 12.000, dia minta supaya Absalom mengumpulkan seluruh Israel untuk bisa datang menyerang Daud, supaya Daud bisa terbunuh. Bapak Saudara, targetnya adalah Daud, supaya Daud bisa terbunuh. Dengan terbunuhnya Daud, maka kekuatan, kekuasaan, dan juga posisi daripada raja akan jatuh kepada tangan Absalom. Tapi kita bisa melihat yang menarik dari kisah ini, Bapak Ibu Saudara. Ternyata Absalom lebih setuju nasihat daripada Husai, daripada nasihat Ahitofel, yang sesungguhnya sebenarnya sudah bisa mendulang kemenangan bagi Absalom. Memang Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah hal yang di luar dugaan manusia. Tetapi inilah yang Allah nyatakan. Ia tidak membiarkan orang yang diurapinya dipermalukan. Allah mengingat bagaimana janjinya kepada Daud. Dan inilah yang kita pelajari hari ini. Dari kisah bagaimana Absalom ingin merundung ayahnya sendiri, mengambil posisi daripada ayahnya. Ketika Daud pun telah ditinggalkan oleh penasehatnya, Allah menyatakan dirinya bekerja, menepati janjinya, dan memelihara orang yang telah dipilihnya. Allah menyatakan pemeliharaannya bagi Daud, orang yang telah diurapinya. Ketika Tuhan sudah menetapkan, ketika Allah sudah menetapkan, tidak ada manusia yang bisa menggagalkannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk setiap kita, umat yang dipilih oleh Allah, untuk setiap kita, umat yang percaya kepadanya, ingatlah, dalam kondisi kita mungkin dirundung oleh permasalahan, mungkin kita difitnah, mungkin kita dijelekkan, dijebloskan dalam satu perkara yang serius. Ingatlah, Tuhan Allah tidak akan tinggal diam. Dia akan bertindak, menunjukkan pertolongan dan pemeliharaannya untuk setiap kita. Maka engkau memegang hal ini dan mempercayainya buat hidup setiap kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu kreatif. Dia tidak kehabisan cara untuk menolong umatnya. Bahkan kalau saya bisa berkata, hal yang dilihat manusia mustahil, buat Tuhan itu sangat mungkin bisa dipakai olehnya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan setiap kita dan memberikan pengharapan untuk setiap kita. Ingatlah ketika Daud sedang dirundung permasalahan, dia berdoa kepada Allah, meminta pertolongan. Dan inilah jawaban dari pertolongan Allah itu. Penyertaannya tetap nyata. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, pemeliharaanmu bagi setiap kami tidak pernah habis-habisnya. Tetapi ampunilah kami Tuhan, kalau kami seringkali lupa
begitu banyak pemeliharaan, begitu banyak kebaikan, begitu banyak bukti kasih yang Engkau berikan buat setiap kami. Namun sering kali kami lupakan dan kami abaikan. Ya Tuhan, ampunilah kami. Biarlah firman Tuhan-Mu hari ini boleh mengingatkan kepada setiap kami. Engkau terus bekerja dan Engkau tidak akan pernah membuat umat-Mu dipermalukan. Kalau Engkau telah menetapkan tidak ada manusia yang bisa menggagalkannya. Kami percaya kepadamu Tuhan, bahwasannya perlindungan-Mu itu tetap untuk selama-lamanya. Karena itu hanya Engkaulah gunung batu pertahanan kehidupan kami. Biarlah sepanjang hidup kami Tuhan, kami menyerahkan diri kami dan berserah penuh hanya kepada Engkau. Allah yang tidak terbatas, Allah yang tidak kehilangan cara untuk menolong umat-Nya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami mau memegang firman-Mu ini, kami mau menjadikannya dasar kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.